Pemberitaan melalui media radio, penyebaran berita proklamasi juga berlangsung melalui berita radio dan informasi dari prajurit-prajurit Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Di Sopeng, berita kemerdekaan mulai dibicarakan secara berbisik sejak 22 Agustus 1945. Kemudian, setelah organisasi PNI, Pemuda Nasional Indonesia, terbentuk atas inisiatif Andi Mahmud, berita kemerdekaan tersebar luas. Andi Mahmud yang memiliki pesawat radio sempat mendengar adanya proklamasi itu. Ketika itu ia menjabat sebagai Kepala Distrik, Liliriaja Onderafdeling Sopeng. Di kota Parepare, Andi Abdullah Baumaspe mendengar berita proklamasi kemerdekaan melalui radio miliknya, sehingga dengan cepat menyebarkan ke segenap kerabat dan rakyat. Dan selanjutnya Andi Abdullah Baumaspe menjadi salah seorang pelopor pendukung kemerdekaan di antara para raja dan bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan. Berita proklamasi 17 Agustus 1945 di Kolaka diterima dari orang Jepang yang mendengar melalui radio, yaitu oleh Kabashima Taicho, komandan tentara Jepang yang bertugas di daerah pertambangan nikel Pomala Kolaka. Patut dicatat bahwa Kabashima Taicho kemudian berganti nama menjadi Mansur, bersama temannya yang bernama Sukri tidak mau dipulangkan ke Jepang. Mereka ikut berjuang bersama pemuda Kolaka menentang pendudukan Belanda di Kolaka Utara, Lasusua. Mereka mendirikan gerakan Kipas Hitam untuk menentang Nica. Sebagai bagian dari wilayah kerajaan Luwu, Kolaka dikenal memiliki barisan pemuda yang telah melakukan langkah maju. Sejak tanggal 18 Agustus 1945, mereka telah membentuk organisasi pemuda militan, GKR, Gerakan Kebangunan Rakyat. Wadah itu dibentuk atas izin Kabashima, Angkatan Laut Jepang yang bertugas di wilayah pertambangan nikel Pomala. Pimpinan GKR ialah M. Jufri Tambora, dibantu oleh Andi Puna. Dari pihak Jepang duduk sebagai penasehat Kapten Kabashima dan Kapten Fujiyama. Pada tanggal 20 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan dari Palopo sudah sampai pada para pemuda GKR dan masyarakat luas di Kolaka karena dibawa pula para perantau yang baru datang dari Palopo. Atas dasar itu, M. Jufri Tambora yang masih memiliki hubungan keluarga dengan bangsawan Luwu, berangkat menuju Palopo. Tujuannya ialah untuk mendapat berita resmi sikap Raja Luwu terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jufri Tambora kembali ke Kolaka pada pertengahan September 1945 membawa kepastian sikap Raja Luwu terhadap kemerdekaan itu, turut sertanya beberapa orang Jepang dalam perjuangan menentang Belanda. Nica menggambarkan betapa jauhnya oknum tentara Jepang membantu mendirikan kekuasaan RI di Sulawesi Tenggara. Di Kendari berita proklamasi mulai diketahui dari kalangan Kaigun dan Heiho yang disampaikan juga oleh tentara Jepang yang bertugas memimpin Heiho tersebut yaitu Idie Heiso dan Sadamitsu Heiso. Peran para tokoh, pengibaran bendera merah putih di kota Makassar pada hari Senin 17 September 1945 diinspirasi oleh kedatangan seorang tokoh PSI Sulawesi dari Jawa, Jusuf Samah. Dia menceritakan tentang perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, sehingga para pemuda dan tokoh yang mendengar sangat bersemangat untuk segera mengibarkan bendera merah putih. Bertempat di halaman perguruan Islam di Jalan Datu Museng nomor 8 Makassar, pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh 2 orang pelajar sekolah dan disaksikan seluruh pelajar, segenap masyarakat sekitar dan beberapa orang bekas Heiho yang menyamar dengan membawa granat tangan. Para pelajar dengan penuh percaya diri memakai lencana merah putih di dadanya. Peristiwa ini dipimpin oleh kepala perguruan tersebut, Ustaz Ghazali Shahlan. Meski kemerdekaan Indonesia sudah diproklamirkan 17 Agustus 1945, tetapi tokoh-tokoh perjuangan di Bolang Mongondo belum melihat naskah proklamasi itu. Untung ada seorang penduduk desa Molinowu yang menjadi guru di SD Molibagu, Bolsel, Siata Paputungan, yang memperoleh salinan naskah proklamasi yang berasal dari Gorontalo. Maka dengan berjalan kaki ia datang ke desa Molinowu memperlihatkan naskah proklamasi kepada tokoh PSI. Tokoh-tokoh PSI bersama bekas pemuda Heiho dan beberapa anggota tentara Jepang yang tidak mau dipulangkan ke tanah leluhurnya datang mengibarkan bendera merah putih di lapangan desa Molinowu. Pengibaran merah putih,
berlangsung pada tanggal 19 Desember 1945, didukung Letu Hirayama yang pagi itu bermarkas di rumah JFK Damopoli, yang akhirnya markas Letu Hirayama dikepung polisi Belanda yang bermarkas di kota Mobagu pimpinan Letu Kambe. Dalam pertempuran itu, Kambe terkena tembakan di paha, sehingga polisi Belanda mundur kembali ke markasnya di kota Mobagu. Di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, berita proklamasi dibawa oleh para pelayar yang baru datang dari Jawa dan Sumatera, seperti yang dilakukan oleh Laola pada bulan September 1945. Di bawah komando BKR Laut pimpinan Mayor S. Daeng Mangata, Laola berlayar ke Singapura dan bertemu dengan Sumitro Joyo Hadikusumo. Mereka sepakat memuat senjata dari Singapura ke Jawa. Dalam perjalanan pulang dari Singapura, pada bulan September 1945, mereka singgah di Tanjung Pinang, dan kemudian mendapat tugas tambahan menyelamatkan Soepar Jorustam dari rumah tahanan di Tanjung Pinang. Dari situ mereka berlayar menuju ke Cirebon dan selanjutnya ke Ambarawa, Jawa Tengah. Laola juga terlibat dalam perjuangan melawan sekutu Nica pada bulan November 1945 di Surabaya. Berita proklamasi kemerdekaan di daerah Sulawesi Tengah mula-mula terdengar dan diketahui oleh tokoh-tokoh pejuang di Poso dari pemberitaan orang Jepang sendiri. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di atas daerah Poso pesawat-pesawat sekutu menyebarkan pamflet berwarna kuning berisikan pemberitahuan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Oleh Kepala Kampung Malei, bagian Kerajaan Tojo, Abu Maloco, secara rahasia selembar dari pamflet itu dikirimkan kepada Abdul Latif Mangitung di tempat persembunyiannya di atas Kampung Malei. Ia telah menjadi buronan polisi Jepang sejak peristiwa Gerakan Merah Putih tahun 1942 di Ampana Tojo. Setelah membaca isi pamflet tersebut, Abdul Latif Mangitung berangkat ke Poso pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mengetahui dari dekat situasi yang sebenarnya dan bermalam di rumah Lanokang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kira-kira jam 15 sore, Abdul Latif Mangitung dikunjungi di tempat penginapannya oleh seorang perwira Jepang yang dikawal oleh dua orang anggota Heiho asal Sulawesi Selatan bernama Saleh Topetau dan Jafar. Perwira Jepang itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Mula-mula berita ini dianggap hanya pancingan Jepang terhadapnya, sehingga ia tidak berani menanggapinya. Baru setelah dua orang Heiho membenarkan berita itu dengan menyatakan bahwa mereka berdua langsung mendengar berita proklamasi dari radio milik Jepang saat sedang bertugas, barulah berita itu diyakini kebenarannya. Sementara itu dari keterangan Ilatanco Talamoa diperoleh penjelasan bahwa berita proklamasi diketahuinya dari seorang tentara Jepang kenalan baiknya bernama Nakamura dari Angkatan Darat. Setelah mendengar dari radio tentang proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Nakamura dengan segera ke rumah Ilatanco Talamoa dan berkata, Jepang sudah kalah, tapi Indonesia sudah merdeka, menghadapi Belanda. Belanda, Amerika ganti Jepang. Ketika Ilatanco Talamoa bertanya, mengapa begitu, dijawab oleh tentara Jepang tersebut, ada berita dari Batavia. Indonesia ada proklamasi kemerdekaan melalui radio oleh Soekarno-Hatta. Menurut catatan harian RG Ratu Pamusu, tidak lama sesudah berita proklamasi didengar di Poso, pada tanggal 25 Agustus 1945 tibalah di Poso utusan Gubernur Sulawesi Dr. GSSJ Ratulangi dari Makassar melalui jalan darat dari Palopo ke Poso. Utusan tersebut adalah Haen Hajarati dan Hamzah Ilahude untuk membentuk pemerintahan nasional di Poso serta memberi penerangan tentang telah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat kedatangan Haen Hajarati dan Hamzah Ilahude inilah bendera merah putih dinaikkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebuah pertemuan diadakan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat sekitar 40 orang. Pada pertemuan itu dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional dengan mengangkat Wongko Lemba Talasa sebagai Kepala Pemerintahan Nasional Wilayah Poso. Untuk Dewan Pertahanan Nasional dipimpin Ibrahim Muhammad, dan sebagai delegasi utusan ke Palu untuk membawa dokumen propaganda merah putih, lambang merah putih dipilih RG Datu Pamusu. Dalam pertempuran, sementara para anggota senior dimasukkan untuk pendidikan opsir antara lain, KS. Gani, Pudu Masud, Haji Moh, Idrus G.P., Daeng Mangata dan lain-lain.
Bersama pelarian dan perantau yang kemudian datang di Jawa dari Sulawesi Selatan, mereka menjadi pasukan Kahar Musakar. Kegigihan Kahar Musakar memperjuangkan para tahanan menjadi kader-kader pejuang Republik tidak berhenti dalam periode ini. Pada 1951 kembali Kahar Musakar menyatakan bahwa seluruh pemuda pejuang gerilyawan harus diangkat menjadi prajurit TNI. Namun, pada Maret 1951, berdasarkan kesepakatan sementara, para gerilyawan dilebur menjadi Korps Cadangan Nasional, CTN, yang terdiri atas 5 batalion. Sambil menunggu hasil seleksi, mereka kembali ke tengah masyarakat. Kondisi inilah yang ditentang Kahar Musakar, sehingga sejak 17 Agustus 1951 ketika diadakan upacara penggabungan pasukan, Kahar Musakar sudah tidak hadir, dan selanjutnya mereka kembali ke hutan. Sejak tahun 1952 Kahar Musakar menerima tawaran pimpinan Darul Islam di Kartosuwirjo untuk bergabung melawan pemerintah Jakarta dan menerima jabatan Komandan Divisi 4 Hasanuddin Tentara Islam Indonesia, TI. Aksi tersebut kelak dikenal sebagai pemberontakan di TI Kahar Musakar di Sulawesi Selatan dan Tenggara yang berlangsung sampai tahun-tahun 1962, saat mana Kahar Musakar tertembak mati pada awal Februari 1962 di tepi Sungai Lasolo oleh Koptu Sadeli dari anggota Komando Operasi Kilat, yang dipimpin oleh Kolonel Solicin G. P. Pada bulan Januari 1946 tibalah di Yogyakarta 2 orang tokoh pemuda Sulawesi Selatan, yaitu Andi Matalata dan Saleh Lahade. Kedua tokoh ini bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk melaporkan keadaan di Sulawesi dan melaporkan usulan Gubernur Ratulangie. Mereka diutus untuk 1. Meminta bantuan pasukan dan persenjataan kepada pemerintah pusat di Yogyakarta. 2. Menyampaikan resolusi raja-raja yang menolak kerjasama dengan Nica. Seluruh penjuru Minahasa. Segera setelah menerima berita baru dari Sigar Rombot, pada 19 Agustus 1945 para pelajar di Sekolah Kepolisian di Tondano itu mengadakan apel dan menaikkan merah putih serta menyanyikan Indonesia Raya. Badan Pemerintah Sementara, Komite Tenaga Rakyat, di bawah pimpinan E. Haji W. Pelengkahu kemudian memutuskan agar pada tanggal 23 Agustus 1945 merah putih dikibarkan serentak di beberapa tempat di Minahasa, seperti Tondano, Kawangkoan, Kombi, dan Sonder. Pada tanggal 25 Januari 1946, Presiden mengeluarkan dekrit menggantikan nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia, yang kemudian disusul dengan perombakan besar-besaran organisasi ketentaraan. Pada 21 Juni 1946 menghadaplah ke MBT Yogyakarta 4 orang tokoh-tokoh pejuang Sulawesi Selatan, yakni Kahar Musakar, Andi Matalata, Masud, dan Muhammadong dengan diantar oleh Kol Martono Subroto. Keempat tokoh ini mengusulkan TRIPS, Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Usul diterima dan tak lama kemudian keluarlah penetapan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk pembentukan TRIPS dengan tugas menyelenggarakan ekspedisi ke daerah-daerah seberang yang telah diduduki Belanda. Untuk kepentingan ini, bintara-bintara atau opsir-opsir berasal dari Sulawesi Selatan yang berada di berbagai kesatuan dipanggil untuk menggabungkan diri ke dalam TRIPS. Mereka antara lain datang dari Jawa Barat, Siliwangi, Overste Sarifin, Letnan A. Latif, Mayor Masud, Sersan Syamsul Bahri dan Kopral PT, Polisi Tentara, Bahar Mataliu. Sebagai Komandan TRIPS diangkat Kahar Musakar dengan pangkat Letkol, Andi Matalata sebagai Kepala Stafnya dengan pangkat Kapten. Sementara itu Saleh Lahadi diangkat menjadi Komisaris TRIPS Indonesia Timur. Persiapan untuk mengirim ekspedisi ke seberang segera dimulai. Perlengkapan dan peralatan sudah didapat dari MBT. Bertonton gula disediakan untuk pembiayaan Letnan M. Jusuf dan Letnan Syamsuddin Raka yang ditugaskan ke Singapura membawa gula untuk dibarter dengan pakaian dan senjata. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, putra-putra Indonesia di Jakarta asal Sulawesi membentuk berbagai wadah organisasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pertama yang dibentuk adalah GEPIS, kemudian APIS.
Setelah itu pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS. Dalam waktu singkat organisasi perjuangan ini telah dapat mendirikan cabang-cabangnya hampir di seluruh kota penting yang berada di Pulau Jawa. Pada akhir tahun 1945, anggota KRIS di Jakarta, Haji Lamban dan Haji Kadase, diberangkatkan ke Sulawesi Selatan melalui Tegal dengan menumpang perahu layar dan berhasil mendarat di pantai Polewali. Sementara anggota KRIS di Jawa Tengah, Hasan bin Tahir dan Daeng Parani, diberangkatkan ke pantai barat Teluk Bone. Keberangkatan kedua rombongan KRIS ini belum merupakan ekspedisi bersenjata, tetapi hanya sekedar rombongan penerangan terutama untuk meyakinkan para raja-raja di Sulawesi Selatan untuk turut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan, dan jangan sampai dapat bekerja sama atau diperalat oleh Nica. Ekspedisi ini berhasil mendarat di tempat tujuan masing-masing sesuai rencana semula, dan berhasil pula mengadakan pendekatan dengan raja-raja sesuai mandat dari KRIS di Jawa. Namun sayang tidak lama sesudah itu satu persatu anggota KRIS ditangkap oleh Nica dan dibunuh secara kejam. Organisasi perjuangan KRIS yang telah terbentuk hampir di seluruh kota penting di Jawa turut ambil bahagian dalam berbagai peristiwa pertempuran dan perjuangan lainnya bersama badan perjuangan lain. Simbol KRIS berupa senjata tradisional, yang dianggap identik dengan badik bagi orang Bugis Makassar, telah berhasil menggugah hati putra-putra Sulawesi, baik yang berada di rantau maupun yang berada di Sulawesi sendiri, untuk turut serta ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, ada dua orang opsir peta bagian laut yang berasal dari Sulawesi Selatan, M. Aris dan Hamzah Topo. Keduanya bersama-sama dengan J. Tamboto, Tuwege, J. Bolang, Luntungan, Sutrisno, Muchtar dan lain-lain, membentuk BKR Laut yang kemudian menjadi TKR Laut, di samping organisasi Prial, Pemuda Republik Indonesia Angkatan Laut, di Surabaya. Pada akhir tahun 1946 menjelang tahun 1947 dimulailah ekspedisi pasukan TRIPS ke Sulawesi, ada yang selamat mendarat, ada yang terpaksa kembali dan ada yang tertangkap di perjalanan. Ekspedisi tentara ke Sulawesi Selatan itu menumpang perahu layar sebagaimana kebiasaan anak-anak Bugis Makassar. Tercatatlah nama-nama Andi Matalata, Saleh Lahade, Andi Sarifin, Andi Sapada, Murtalak dan lain-lain sebagai pelopor-pelopor perjuangan kemerdekaan untuk Sulawesi Selatan yang berhasil mendarat setelah bertempur mati-matian melawan tentara Belanda. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.